Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sehat. Berjumpa lagi dengan saya, Doni Arisiswanto, yang akan memandu acara Pojok PKRS podcast jelajah obrolan keren promosi kesehatan Rumah Sakit RSUD Dr. Muhammad Saleh Kota Probolinggo. Di sini saya didampingi oleh narasumber hebat, yaitu Dr. Ika Maya. Beliau adalah salah satu dokter spesialis anak di Rumah Sakit Dr. Muhammad Saleh Kota Probolinggo, di mana nanti ke depan kita akan membahas tentang talasemia. Ya, betul, talasemia. Jadi di sini Sobat Pojok PKRS, jika ingin tahu dan ingin menambah pengetahuan, wawasan, apa sih itu talasemia, Sobat Pojok PKRS itu bisa chat dan bertanya di kolom komentar IG RSUD Dr. Muhammad Saleh Kota Probolinggo gitu. Oke, dokter. Jadi nanti di sini juga ada pertanyaan dari Sobat Pojok PKRS dokter yang ada di kolom komentar gitu nanti. Ya, siap. Oke, siap. Jadi nanti kita akan menjawab dan memberi edukasi kepada Sobat Pojok PKRS yang ada di live juga, dokter. Iya. Gini, dokter, monggo disapa terlebih dahulu sobat-sobat live Pojok PKRS. Ya, baik, terima kasih Mas Doni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ika Maya Suryaning Tias. Untuk saat ini saya adalah dokter spesialis anak di Rumah Sakit RSUD Muhammad Saleh Kota Probolinggo. Hari ini kita akan membahas tentang talasemi di hari bertepatan dengan Hari Kanker Anak sebenarnya mungkin ya. Jadi untuk saat ini mungkin kalau untuk nanti ada pertanyaan silahkan bertanya, semoga saya bisa menjawabnya dengan baik. Amin. Terima kasih. Oke, sudah disapa sama Dokter Ika Maya. Baik, gini dokter, mohon dijelaskan apa sih talasemia ini? Jadi sobat lab juga bisa tahu apa. Untuk talasemi sendiri itu merupakan penyakit yang mungkin banyak kita temui karena kita ini berada di Indonesia yang merupakan salah satu negara yang berada di area sabuk talasemi ya. Untuk saat ini insiden talasemi sendiri di Indonesia itu cukup banyak, antara 3-11% yang banyak ditemui di mungkin seperti Jawa juga ada, tapi terbanyak itu di area Sulawesi, Sumatera, Sumba, seperti itu ya. Untuk talasemi sendiri merupakan kelainan genetik ya, kelainan monogenik yang diturunkan terbanyak di dunia. Talasemi sendiri ditandai dengan adanya kelainan atau defek pada rantai globin. Rantai globin ini merupakan pembentuk dari hemoglobin. Hemoglobin itu yang berada di dalam sel darah merah. Rantai globin sendiri itu yang bermasalah pada talasemi ini adalah ketidakseimbangan rantai alfa dan beta, di mana ketidakseimbangan rantai globin ini akan menyebabkan kelainan pada bentuk sel darah merah sendiri, sehingga akan menyebabkan karena sel darah merahnya sendiri itu tidak terbentuk dengan baik, sehingga akan terjadi penghancuran terus-menerus di dalam tubuh yang kemudian akan menyebabkan penderita akan mengalami pucat secara kasat mata gitu ya. Terus kemudian selain itu yang menjadi masalah dari penyakit talasemi ini, selain pucat karena anemia hemolitik kronis, juga didapatkan penimbunan besi di dalam darah atau di organ-organ penting lainnya. Hal ini yang menyebabkan talasemi ini penting untuk dibahas. Demikian. Untuk pertanyaan selanjutnya, dokter, mungkin ada untuk mengenali tanda dan gejalanya bagi penderita talasemi itu gimana, dokter? Baik. Ya, sebenarnya kalau dari sekitar kita mungkin yang paling jelas adalah penderita ini pucat terus menerus bertambah pucat gitu ya. Dan untuk talasemia sendiri ini kan ada dibagi 3 sebenarnya secara klinis. Kalau secara yang saya sebutkan di awal tadi ada kelainan rantai globin, itu ada kelainan pada rantai alfa dan rantai beta, ada 2 pembagiannya.
Tapi secara klinis atau penampakan pada penderita itu ada 3. Yang pertama itu adalah talasemia mayor, yaitu anak yang tampak pucat berat sehingga memerlukan transfusi terus-menerus yang adekuat untuk mengatasi kekurangan darahnya tersebut untuk mempertahankan hidupnya. Mungkin bisa setiap bulan atau kurang. Kemudian yang kedua adalah itu namanya talasemia mayor ya tadi ya. Yang kedua adalah talasemia intermediate, yaitu dia pucat tapi kadar hemoglobin dalam darahnya mungkin masih bisa mencukupi sebagian atau mungkin tidak terlalu berat begitu ya. Jadi tidak rutin membutuhkan transfusi darah dan terapi kelasi besi. Terus kemudian kalau yang ketiga itu adalah talasemia minor atau karier. Dia pembawa gen talasemi ya. Jadi dia mungkin pucatnya ringan saja atau bahkan terlihat tanpa gejala. Jadi kalau misalnya yang ketiga ini mungkin kita agak sulit untuk mengenalinya. Jadi kalau dari kesimpulannya dari ketiga bentuk klinis dari talasemi tadi yang bisa kita kenali adalah pertama pucat, kemudian bila pucatnya terlalu berat bisa menyebabkan anaknya juga kuning pada matanya atau pada kulitnya. Kemudian karena kekurangan sel darah merah yang berat ini menyebabkan oksigen di dalam tubuhnya ini juga kekurangan terus sehingga anaknya juga ada ini ya, nutrisinya juga akan terhambat sehingga pendek. Terus kemudian ada pembesaran pada perut karena pembesaran limpa. Kemudian kalau misalnya berlarut-larut karena pembentukan sel darah merah yang terganggu, terus kemudian penghancuran sel darah merah yang terus-menerus, akibatnya terjadi perubahan dari bentuk tulang, terutama yang terlihat kan tulang wajah ya, seperti itu. Mungkin sekilas itu ya. Kalau misalnya mau lebih tahu jelas lagi harus diperiksa di rumah sakit, terutama karena perlu pemeriksaan untuk darahnya. Oke. Jadi gini sobat sehat pojok PKRS, di mana tadi sudah dijelaskan tanda dan gejalanya, di mana tanda yang paling mudah yaitu pucat. Gitu. Ya. Jadi ketika ada saudara atau anak kita pucat terus menerus, segera untuk pemeriksaan gitu. Ya, jadi untuk saat ini karena alhamdulillah ya mungkin untuk penanganan kesehatan di masyarakat kita semakin terjangkau sehingga apabila ada sesuatu yang mencurigakan gitu ya. Mencurigakan. Seperti pucat, hendaknya segera diperiksakan karena memang pucat juga ada beberapa ini sebab, nggak hanya talasemi saja gitu ya. Jadi kalau misalnya pucat, kenapa? Apakah ada perdarahan? Apakah kurang zat besi? Atau mungkin yang ini berhubungan dengan talasemia. Berarti antara talasemia sama anemia kan beda gitu kan? Ya beda. Kalau anemia itu hanya kekurangan darah saja. Kalau talasemia ini ada defek genetik yang diturunkan gitu ya. Oke. Oh ini dokter, ada pertanyaan di grup chat dari Maria Karunianing Tias. Izin bertanya dokter, apakah talasemia itu bisa didapatkan dari keturunan atau genetik? Dan apakah penderita talasemia harus transfusi terus-menerus? Seperti yang dijelaskan dokter. Iya, mungkin tadi sudah sekilas saya sampaikan ya. Untuk talasemia sendiri memang adalah penyakit genetik, monogenetik tepatnya ya, yang diturunkan. Jadi memang didapatkan dari kalau misalnya berdasarkan hukum Mendel ya, seperti yang kita pelajari waktu sekolah dulu ya. Itu kalau misalnya kelihatannya orang tuanya itu aman-aman saja, baik-baik saja, tapi ternyata dia pembawa gen talasemi misalnya gitu ya. Ternyata orang tuanya ini hanya pucat ringan saja, HB-nya mungkin 9 seperti itu ya. Terus ayahnya 9, ibunya 9, ternyata dia pembawa talasemia. Maka nanti kalau dia berdua ini menikah, maka ada kemungkinan anaknya itu yang pertama 25%-nya itu normal, 50%-nya karier atau pembawa gen talasemi, dan 25%-nya beresiko menjadi talasemia mayor. Dan ini
beresiko tiap kehamilan. Nggak, anak ini normal, anak ini talasemia mayor, ini karier, ini talasemia minor, tidak seperti itu. Jadi setiap ibunya hamil akan ini ada resiko untuk terjadi dari beberapa kriteria yang saya sebutkan tadi, dan bisa juga dalam satu keluarga semua anaknya talasemia mayor karena ini memang diturunkan. Terus untuk tata laksana transfusi terus menerus ini terutama pada talasemia mayor yang biasanya terjadi kelainan genetik pada rantai beta yang beta mayor sehingga anaknya mengalami penghancuran sel darah merah atau anemia hemolitik yang berat sehingga memerlukan transfusi yang adekuat, dan itu bisa membahayakan nyawanya sehingga memerlukan transfusi berkala sesuai dengan kondisi klinis untuk pucatnya tersebut. Dan selain transfusi juga memerlukan pemberian kelasi besi karena yaitu tadi karena anemia hemolitik bersifat kronis, kemudian tubuh ini akan berusaha mengkompensasi dengan menyerap besi sebanyak-banyaknya untuk membentuk sel darah merah yang terus-menerus, akan tetapi pembentukannya sendiri ini tidak adekuat, tidak efektif dikarenakan memang kelainan genetik sehingga darah yang terbentuk juga tidak baik sehingga tetap terjadi anemia hemolitik atau penghancuran darah tersebut sehingga terjadi penumpukan kadar besi dalam darah sehingga terapinya mungkin secara konvensional konvensional terapi yang sudah terjadi saat ini itu dua itu ya, transfusi dan pemberian kelasi besi untuk mengikat besi dalam tubuh agar tidak terlalu tinggi. Kalau terapi yang lainnya ya banyak tapi di Indonesia belum ada. Hanya dua gitu ya, dokter. Ya. Oke. Terus ini lanjut ada pertanyaan lagi di kolom komentar IG, dokter. Apakah talasemia minor bisa berubah menjadi mayor? Pertanyaan ini dari PRMDTEZ namanya, dokter. Iya. Baik, terima kasih. Kalau talasemia minor atau intermediate sendiri mungkin kita yang perlu diperiksakan adalah untuk rantai alfanya. Untuk saat ini mungkin yang diperlukan pemeriksaan tersebut itu harus dipastikan dulu, yaitu dengan HB elektroforesis. Jadi pemeriksaan lab yang pertama pemeriksaan darah lengkap, terus kemudian kok ke arah kecenderungannya itu kok ke talasemi. Jadi dilanjutkan ke pemeriksaan darah selanjutnya untuk memastikan itu apakah talasemi atau bukan gitu ya. Jadi kalau misalnya dari awal sudah ditentukan ini talasemia mayor, ini talasemia minor, ini intermediate, ya kemungkinan untuk selanjutnya itu akan mengikuti tata laksana dari kriteria tersebut. Untuk apakah bisa memberat menjadi yang mungkin dari minor ke mayor, untuk saat ini mungkin kalau sudah ditentukan dari awal ini minor, kemungkinan dia sudah, kalau misalnya dia mengikuti tata laksana yang dianjurkan, dan kemudian untuk gaya hidupnya, terus kemudian untuk mungkin makanannya, pola hidupnya itu dijaga, kemungkinan harapannya ya tidak sampai menjadi talasemia mayor ya. Oke, begitu nggih pemilik akun PRMDTEZ sudah dijawab sama Dr. Ika Maya terkait pertanyaannya. Baik, kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya, dokter. Banyak ternyata pertanyaannya di sini, dokter. Kita banyak, ya? Tetap siap untuk menjawab ya, dokter. Ya, semoga bisa menjawab. Ini dari Fitri_Cuadim gitu, dokter. Izin bertanya, dokter. Kapan waktu paling awal gejala talasemia bisa diketahui? Apakah bayi baru lahir bisa langsung terdeteksi talasemia? Ya, baik, terima kasih. Untuk bayi baru lahir ini bisa langsung terdeteksi talasemia jika memang yang pertama ada secara klinis pucat seperti itu. Terus kemudian kita periksakan darahnya gitu ya. Mungkin anemia misalnya seperti itu. Anemianya seberapa dulu gitu ya. Apakah masuk ke dalam kriteria
ringan, sedang, berat. Kemudian apabila setelah ada tanda dari pemeriksaan laborat darah lengkap tersebut mengesankan suatu anemia, maka kita akan melihat hapusan darah tepinya. Hapusan darah tepinya itu seperti apa gambarannya? Apakah yaitu tadi kecil-kecil biasanya ya, gambaran sel darah merahnya itu. Kemudian kita akan melihat ini di lab ulang lagi gitu ya. Jadinya kemudian kita periksa mungkin spesifik ke talasemi. Di sini terutama MCV, MCH, MCHC sama RDW-nya apakah mengarah ke talasemi atau tidak. Jadi kalau untuk saat ini dari pemeriksaan penunjang sendiri sudah bisa untuk menentukan apakah ini masuk ke dalam talasemi ataukah anemia penyebab lainnya seperti itu. Gitu. Ya bisa dideteksi awal walaupun baru lahir nih dokter dengan bisa karena alat kita alhamdulillah sekarang ini ada untuk pemeriksaan awal itu dokter. Jadi Mbak Fitri _ Cuadim sudah dijawab ya barusan. Selanjutnya ada lagi dokter pertanyaan dokter. Oh, iya. Lanjut dulu ya dokter. Lanjut untuk pertanyaan sobat sehat pojok PKRS. Nah, kali ini dari Rizky Muse. Izin bertanya dokter. Rizky Muse dokter. Kayaknya artis ini dokter. Berat ini pertanyaannya. Izin bertanya dokter, apakah penurunan HB pada anak atau anemia juga merupakan tanda talasemia dan adalah pasien talasemia bisa dirawat di RSUD Dr. Muhammad Saleh. Oh, baik, terima kasih. Bisa dirawat di sini gitu juga dokter. Tadi sebenarnya sudah sempat saya sebutkan ya. Jadi kalau anak pucat itu kita periksakan penyebabnya apa, nggak hanya langsung transfusi saja. Jadi kita periksakan itu untuk karakter darahnya itu pucatnya itu seperti apa di dalam pemeriksaan laboratnya gitu ya. Jadi apakah yaitu tadi apakah pucatnya ini dengan kondisi sel darah merah normal semua yang namanya normokrom normositer, apakah hipokrom mikrositer kecil-kecil semua. Kemudian kalau misalnya ini mengarah ke kecil-kecil semua, nanti kita akan periksakan lebih mendetail ke arah itu tadi anemia defisiensi besi, anemia oleh karena infeksi kronis ataukah talasemia seperti itu ya. Jadi sebenarnya ada beberapa kriteria yang langsung mendiagnosa anak ini, oh ini talasemi, dan kita juga di Muhammad Saleh ada alatnya untuk mendeteksi ini. Untuk Muhammad Saleh sendiri kita ada banyak ya pasien kita dengan talasemia yang di sini terutama talasemia mayor ya, yang berat, yang membutuhkan transfusi berkala gitu ya. Di sini bisa menerima dan bisa merawatnya. Gitu untuk Kakak Rizky Muse. Jadi untuk RSUD Dr. Muhammad Saleh itu bisa merawat pasien talasemia. Iya, betul. Jadi kalau nanti misal ada keluarga atau sanak saudara yang bertanya bisa juga disampaikan bahwa di Rumah Sakit Muhammad Saleh ini juga bisa merawat pasien talasemia. Iya, betul sekali. Di ruang mawar juga banyak kayaknya dokter. Pasien kadang yang memang gawat butuh. Ini nanti meledak ini ya. Pucat dikit langsung periksa darah ini. Selanjutnya ada lagi dokter pertanyaan. Oh, ada lagi. Ada lagi. Kita jawab lagi dokter. Kita bacakan dulu. Ini pertanyaannya dari Ayu Kinasih 05. Oh, baik. Selamat siang dokter. Izin bertanya, apakah talasemia bisa dicegah sejak sebelum hamil atau saat hamil meskipun orang tuanya sudah karier talasemia? Gitu pertanyaan dari Mbak Kinasih. Ya, untuk pencegahannya sendiri karena ini kan genetik ya. Jadi sudah dari proses DNA-nya, sudah dari pusatnya itu seperti itu ya. Jadi kalau misalnya karier dengan karier, resiko anaknya mengalami talasemia itu sangat besar. Jadi memang bijaksananya untuk saat ini ya itu tadi karena Indonesia ini tinggi insidennya ya. Untuk talasemia mayor itu 2-11%. Kalau untuk talasemia minor itu 3-10% insidennya. Insya Allah ini saya baca di IDAI ya untuk insidennya. Jadi memang banyak di Indonesia. Jadi kalau misalnya
memang khawatir, kok pacar saya, oh, pasangan saya kok, calon pasangan saya ini kok pucet-pucetan ya. Mungkin sebelum menikah kita periksa lab dulu ke dokter Saleh gitu ya. Jadi persyaratan pranikah ini. Ya, betul sekali. Karena memang ya, karena kalau kelainan genetik pasti untuk apa terjadi penurunan sifat itu juga sangat besar. Seperti saya jelaskan tadi di itu 25% bisa sehat, 50% bisa karier, 25% bisa mayor. Tapi itu beresiko untuk semua kehamilan. Jadi tiap anak beresiko untuk mengalami talasemia mayor kalau misalnya ayah ibunya adalah karier. Oke, jadi untuk kakak Ayu Kinasi sudah terjawab tadi, masih bisa gitu kan? Iya. Masih, karena jadi sudah harus dari banyak makan mungkin ya, biar nggak kelihatan pucet gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya dokter. Ini dari Eka Hesti 08. Izin bertanya dokter. Baik. Dokter, kalau kelebihan zat besi itu termasuk talasemia apa ya dokter? Oh, ini kelebihan zat besi oleh karena apa ya? Biasanya yang kita lihat di masyarakat kan kekurangan zat besi ini. Kok kelebihan zat besi ini? Kenapa ini? Jadi, ya, ini. kalau pada talasemi sendiri, kelebihan zat besi ini karena apa ya? Karena proses transfusi yang terus-menerus gitu ya, yang pertama. Terus yang kedua, oleh karena penghancuran sel darah merah, oleh karena memang secara morfologi kan sel darah merahnya tidak baik, tidak bagus ini, tidak terbentuk dengan sempurna, sehingga tubuh akan menghancurkannya gitu ya. Sehingga salah satu kompensasi tubuh yaitu dia akan menyerap besi sebanyak-banyaknya. Tujuannya menyerap besi sebanyak-banyaknya ini sebenarnya adalah untuk membantu sumsum tulang membentuk sel darah merah baru gitu ya. Dan ini organ yang paling berperan adalah limpa kita gitu ya. Jadi nanti akhirnya kalau ada talasemia mayor itu biasanya selain kadar besinya tinggi, kemudian sumsum tulangnya juga akan mengalami pembesaran karena berusaha 10 kali lipat bahkan 20 kali lipat untuk memproduksi sel darah merah baru sehingga dia akan membesar. Terus kemudian limpa kita itu juga akan membesar kalau misalnya kita telat transfusi kayak gitu-gitu ya. Kalau misalnya tata laksananya tidak adekuat, dikarenakan limpa kita itu merupakan organ RES ya, reticulo endothelial system, itu akan membantu sumsum tulang kita memproduksi sel darah merah sehingga dia akan membesar kalau misalnya ini. Jadi banyak mekanisme kompensasi tubuh untuk membentuk sel darah merah tersebut. Jadi kalau misalnya ini mungkin saya perlu bertanya kelebihan besinya karena apa gitu ya. Kalau masih talasemia kan karena seringnya transfusi. Ya betul sekali. Oke, begitu nih kakak. Selanjutnya dokter ada lagi pertanyaan. Masih siap dokter? Oh siap. Siap. Dokter, pertanyaan dari Aisyah Yana. Apakah ada pantangan makanan untuk anak penderita talasemia? Karena biasanya anak-anak susah untuk pembatasan makanan, terutama snack. Oh baik. Ya alhamdulillah sekali kalau misalnya anak kita, meskipun anak kita ada yang talasemi gitu, makannya teratur, itu alhamdulillah sekali. Karena salah satu efek samping dari transfusi yang terus menerus itu limpa kita itu akan membesar ya. Itu itu juga akan menurunkan nafsu makan gitu ya pada anak talasemi yang tidak adekuat untuk tata laksananya itu ya. Itu kalau misalnya memang makannya banyak ya alhamdulillah. Cuman yang perlu digarisbawahi di sini, makanan yang dikurangi adalah makanan yang banyak mengandung besi itu ya. Contoh yang meningkatkan penyerapan besi gitu ya. Yang pertama yang banyak mengandung besi itu seperti hati, terus jeroan, terus limpa, itu tidak disarankan karena kadar besinya tinggi gitu, zat besinya tinggi gitu ya. Terus kemudian vitamin C itu juga akan meningkatkan absorpsi besi.
Yang disarankan malah seperti sereal, terus kemudian apa ini namanya teh. Teh disarankan. Sereal dan teh. Ya, maksudnya bukan sebagai makanan utama ya. Tambahan aja gitu karena sereal dan teh ini mengandung zat fitat untuk mengurangi absorpsi besi. Jadi sebenarnya kalau bilang makanan ini yang disarankan untuk pasien talasemia ya otomatis yang membantu tumbuh kembangnya. Dikarenakan anak kekurangan oksigen karena sel darah merah di dalam tubuhnya ini banyak turun karena anemianya sendiri, sehingga membutuhkan pemberian makanan yang cukup karbohidrat, cukup protein, cukup lemak yang seimbang, dan apa ya semuanya mungkin kembali seperti dulu lagi, 4 sehat 5 sempurna. Apa ada ya sekarang? Mungkin ya intinya lengkap gitu ya. Karena anak dalam masa tumbuh kembang, sehingga harapannya anak di dekade kedua dan ketiga kehidupannya dapat hidup normal, dapat bertumbuh dan berkembang seperti anak normal lainnya. Jadi kita memang harus telaten sekali gitu ya. Kecuali yang saya sebutkan tadi dihindari seperti itu. Oke. Jadi gini buat Mbak Aisyah Yana ini dokter, bahwa dihindari makanan yang mengandung banyak zat besinya gitu. Iya, mengandung zat besi. Dikurangi gitu. Karena tubuhnya sendiri sudah banyak. Ditambah lagi zat besinya gitu. Oke, selanjutnya dokter masih ada lagi. Apa dibatasi atau kita los ini dokter pertanyaannya ini dokter? Kita dikasih waktu berapa lama? Pokoknya sesuai waktu aja. Ya. Oke, selanjutnya dokter dari Susanti Yarianto. Oh ya, Mbak Susanti. Ya. Selamat siang dokter. Izin bertanya, mengapa transfusi darah sering dipertimbangkan pada pasien dengan talasemia beta mayor? Kenapa kok dipertimbangkan ya? Di sini beta mayor, berarti ini berat ya. Berat. Jadi biasanya penurunan darah karena ini ya proses hemolitiknya berat, sehingga mungkin pada saat kontrol itu anaknya sudah dalam kondisi pucat sekali dan kadar HB-nya biasanya di bawah 7, bahkan banyak pasien kita itu di bawah 5 karena mungkin anak-anak itu kadang kan bosen gitu ya kok transfusi terus. Kalau nggak sampai berat sekali itu kadang di bawah 5 bahkan di bawah 3 dan itu sangat mengancam nyawa. Kalau sudah dibilangnya mayor maka harus transfusinya adekuat dan seumur hidup. Nggak bisa yang dengan pertimbangan. Yang dengan pertimbangan adalah yang intermediate gitu ya. Yang mungkin masih di atas 8 HB-nya itu kan belum mengancam nyawa seperti itu. Tunggu Mbak Susanti, sudah dijawab sama Dokter Ika Mayan barusan. Terus ini dokter, untuk pasien talasemia itu apakah dari masing-masing macam-macam itu jarak usianya kayak itu bisa sampai usia berapa atau hanya bisa iya. Jadi kalau misalnya dengan terapi kita memang saat ini di Indonesia terapinya terapi konvensional ya, seperti transfusi darah dan pemberian kelasi besi. Tapi hal itu untuk saat ini sangat bermakna untuk kesintasan penderita talasemia sendiri bisa bertahan sampai dekade kedua sampai dekade ketiga gitu ya untuk saat ini. Tapi karena setelah 18 tahun kan biasanya yang menangani adalah mungkin TS penyakit dalam ya. Jadinya mungkin untuk talasemia sendiri biasanya bisa sampai lebih dari dekade ketiga 30 tahun itu dengan tata laksana yang adekuat gitu. Begitu, oke. Saya cek lagi dokter pertanyaan di IG. Sudah tidak ada dokter. Gitu, mungkin sudah cukup jelas. Cukup jelas. Tunggu dokter, saya takut ada yang kelewat dokter nanti di komplain nanti dokter kok ini.
Oke. Sementara tidak ada dokter. Sementara tidak ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini dokter. Ini dari pertanyaan di kolom chat juga sudah tidak ada. Terus pertanyaan di saya juga sudah tidak ada nih, dokter. Oh iya, terima kasih. Mungkin bisa ini dokter, sebelum mengakhiri pertemuan pada siang hari ini mungkin ada closing statement untuk baik. edukasi kesehatan tentang Thalassemia. thalassemia, dokter. Baik. Alhamdulillah untuk sesi pertanyaan sudah selesai. Saya harap cukup memberikan masukan dan menjawab beberapa pertanyaan. Jika memang masih belum jelas, bisa langsung menghubungi saya. Terus untuk karena kita ini banyak info yang bisa kita baca dengan bebas, saya rasa sobat PKRS sendiri ini ya banyak membaca untuk tata laksana thalassemia saat ini. Mungkin untuk sekarang itu ada tata laksana untuk secara memodifikasi dari penyebab thalassemia, yaitu rantai globinnya diperbaiki dengan transfusi transplantasi sum-sum tulang dan terapi gen. Terus kemudian adalah meregulasi dari kadar besi dalam darah. Sebenarnya tata laksana seperti itu secara internasional itu sudah banyak dilakukan, namun untuk di Indonesia sendiri itu masih sangat terbatas. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan lebih jauh tentang tata laksana thalassemia, mungkin bisa bertanya lebih lanjut di Pollyanna ya. Terus kemudian untuk closing statement, karena thalassemia ini merupakan salah satu penyakit yang bisa ditata laksana di M-Saleh, maka untuk screening bila didapatkan penderita atau pasien dengan pucat dapat segera berkonsultasi di Pollyanna RSUD M-Saleh, dan kemudian bila ingin mendapatkan penjelasan yang lebih lanjut silakan bertanya lebih lanjut di Pollyanna. Seperti itu. Itu. Terima kasih hebat sekali dokter atas jawaban-jawaban dari semua pertanyaan tadi dari sobat sehat pojok PKRS yang ada di kolom IG. Semoga semua jawaban bisa diterima. Amin. Amin. Dan tadi juga sudah ada pesan dari dokter sendiri, kalau masih belum bisa konsultasi langsung di Pollyanna. Iya betul. Okay. Jadi untuk sobat pojok PKRS, apabila ada pertanyaan bisa langsung datang dan periksa di Pollyanna RSUD. Betul sekali. Begitu. Tibalah di penghujung acara ini, dokter. Saya Doni Arisiswanto dan Dr. Ika Maya spesialis anak mohon pamit undur diri. Sampai bertemu lagi di acara pojok PKRS kita selanjutnya, tentunya dengan materi-materi yang juga luar biasa yang lain. Nanti kita akan hadir untuk memberikan edukasi kepada sobat pojok PKRS Kota Probolinggo. Sampai jumpa dan salam sehat.